Selamat pagi semua. Hari ini aku mau bacain cerpen dengan judul Balada Cinta, karya Benny Setia. Oke, hari ini gerimis hari Minggu, tanggal 27 Februari. Pagi sekitar jam 8.48, hampir jam 9 pagi. Gerimis hari ini, cuacanya dingin, suhunya dingin. Oke, aku akan mulai. Balada Cinta. Pada buku laporan kehilangan orang di Polsekta X, Bilangan Jakarta Timur, gak dibilangin, ditulis X aja di sini. Pada buku laporan kehilangan orang di Polsekta X, Bilangan Jakarta Timur, tertanggal 28 bulan 11 2000X, dengan pelapor Mansur Munsyi sebagai majikan dan Hadiana sebagai Ketua RT 01X RW 1X di Kompleks Perumahan T. Tertulis berkas seperti ini. Jumariah, pembantu di rumah tangga Mansur Munsyi, resmi terlapor ke RT 01X RW 1X Kelurahan X di Kompleks Perumahan T yang berdasarkan fotokopi KTP yang masih berlaku, beralamat di RT 1X RW 0X Dusun X Desa X Kecamatan X Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hilang pada hari Sabtu jam 9 pagi. Telah meninggalkan rumah karena disuruh Nia Ardianati, nyonya rumah, untuk berbelanja di minimarket A Perumahan T. Itu kerja rutin, telah sering dilakukannya, bahkan sering pergi bareng bersama pembantu lainnya. Belanja apa yang dipesan nyonya dan sekalian berbelanja kebutuhan pribadi mereka. Tapi pada hari ini, Jum tak pernah kembali lagi ke rumah. Ditunggu sampai jam 11, seusai saat ideal untuk bergegas masak karena keluarga Mansur Munsyi akan kedatangan tamu yang akan dijamu makan siang. Tak juga muncul. Saat disusul serta dicari ke minimarket A, pelayan T yang hafal pada semua langganan dari perumahan itu mengatakan, pada hari ini Jum tidak terlihat pernah sampai ke tempat itu. Ada kepanikan dan setelah Mansur Munsyi cepat memesan menu makan siang seadanya lewat telepon, ia sekalian menanyai pembantu di sebelah untuk menyelidiki kemana dan dengan siapa Jum pergi. Tak ada jawaban jelas meski Fatonah bilang kalau Jum itu ke Jakarta setengah mencari Harwianto, suami yang diusir orang tuanya. Keluarga Mansur Munsyi menyatakan tidak ada barang yang hilang, sekaligus semua bawaan Jum dan beberapa barang yang dibeli dari gaji 2 bulan bekerja utuh. Dompetnya yang berisi giwang dan cincin emas 18 karat serta uang 450.500 masih utuh. Jadi kemana Jum? Apa menghilang karena ada yang menculik? Kami butuh kepastian agar tak ada beban pada keluarga Jumariah di Bantul, kata Mansur Munsyi berulang kali pada penerima telepon. Di bawah ada tanda tangan kedua pelapor dan si penerima laporan, Keri Malawing. Di Bantul, keluarga Jum sudah tahu berita hilangnya Jumariah sejak hari Minggu. Karena minggu siang itu Mansur Munsyi sudah menelpon Pak Likwi Sukarwi yang dulu mendatangkan Jum ke Jakarta itu, menyampaikan kabar kalau Jum menghilang tanpa membawa apa-apa selain uang belanjaannya yang hanya Rp200.000 dan minta dicek apa Jum sudah ada di Bantul atau tidak. Kami butuh kepastian, kata Mansur Munsyi. Pak Likwi menelpon balik dan mengatakan kalau Jum tak ada di Bantul. Ada apa tak, Nggur?
tanya Pak Klikwi. Mansur Munshi mengatakan tak ada apa-apa atau tak mengerti ada apa karena ia dan istri selalu ada di luar bekerja dan sekalian mempertanyakan apa memang benar Jum ke Jakarta setengah mencari suaminya yang diusir oleh orang tuanya karena berbulan-bulan menganggur setelah sebulan sakit. Jawabannya positif. Terus kowe arep napa ngger? Kata Pak Klikwi. Mansur Munshi bilang akan melapor. Paman sayur. Karena takut ada apa-apa dan disalahkan pihak keluarga dan polisi. Pak Klik melarangnya karena ia akan berkonsultasi dengan keluarga. Baru di hari Kamis ia mendapat persetujuan keluarga itu pun setelah pihak keluarga meminta petunjuk 3 wong pinter dukun yang menyatakan Jum masih hidup. Jum tidak apa-apa, Jum pergi tanpa dipaksa atau diculik sukarela, dan Jum kini masih ada di sebelah barat selatan Jakarta. Dan baru di hari Jumat pagi dengan membolos dari acara olahraga kantor, Mansur Munshi dan Hadiana melapor ke Polsek X yang dengan cermat dicatat oleh Keri Malawing yang mengatakan pelaporan itu tidak telat karena paling cepat baru bisa dilaporkan 3 kali 24 jam setelah kehilangan. Dan yang berhak melaporkan itu sesungguhnya keluarga yang kehilangan. Tapi apa Jum akan diketemukan? Kita akan mencatat. Kita akan menembuskan laporan ini ke semua polsekta di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Kita akan berusaha mencarinya semampu kita. Kami kurang personel dan dana operasional, katanya santai, setengah menenangkan. Dengan penekanan pada fakta Jum hanya orang lain dan mereka juga terlalu kecapean karena amat banyak mengurus berbagai masalah. Tapi apakah itu wajar? Dan setelah seminggu dengan uang kas RT dan lebih dari separuh uang pribadi Mansur Munshi, berita Jum hilang masuk TV. Tapi sampai seminggu tak ada kabar apa-apa. Pergi kemana Jum Mariah itu? Dengan siapa? Kenapa tak mau berkabar agar tidak merisaukan Mansur Munshi dan banyak keluarga di Bantul? Pertengahan Desember, Pak Klikwi muncul bersama orang tua Jum dan seorang dukun. Mereka minta maaf karena Jum telah menghilang dan meresahkan Mansur Munshi. Sekalian minta izin membawa barang-barang Jum dan melakukan pelacakan spiritual semacam ucapan kalau Jum belum jauh meninggalkan Jakarta ke arah barat. Tapi ya selamat, kata Mansur Munshi. Lelaki tua itu mengangguk saat orang tua Jum ke kamar. Ia bersumpah menyatakan bila Jum tak apa-apa. Malah terasa aura berbahagia kuat berhembus. Tak apa-apa, tak perlu gelisah, katanya setengah menenangkan. Dan karenanya saat ketiga orang itu pulang ke Jogja, Mansur Munshi merogoh saku untuk beli oleh-oleh dan membelikan tiket kereta. Tapi benarkah Jum telah bertemu dengan suaminya Harwianto yang menjadi kuli gali di Jakarta? Tapi bertemu di mana? Kapan? Sepanjang sisa Desember, tiap Sabtu dan Minggu dan di seluruh hari libur Natal dan Tahun Baru bersama Mansur Munshi berkeliling dari kelompok kuli gali migran ke kelompok kuli gali migran berikutnya, mencari apakah ada yang tahu di mana kini Harwianto yang berasal dari Bantul, Yogyakarta berada. Menjelang tutup tahun baru ketahuan kalau Har memang ikut jadi kuli gali, malahan ia tidak mudik saat lebaran. Dan yang telah sebulan menghilang sekitar Sabtu, kata si Mandor sambil mengambil catatan. Hari Sabtu 22 bulan 11. Hingga sampai saat ini masih meninggalkan upah 5 hari kerja dan 1 hari lembur minggu. Bapak tahu dia di mana? Suruh ia datang mengambil upahnya, bilang, yang benar kalau mau kerja ngomong dulu.
kalau mau keluar. Mansur Munsyi melengos, menggerutu, dan menjauh. Pada pertengahan minggu ketiga Januari saat makan siang, HP Mansur Munsyi berdering. Satu nomor asing itu telah 5 kali masuk yang dengan enggan disambungkannya. Di seberang ada Jum, dan setelah lama bungkam meski diberondong tanya, dan Mansur Munsyi sadar siapa tahu itu memakai telepon umum. Barulah Jum mengaku kalau ia dan Har kini berada di Riau, kembali bersatu sebagai suami istri meski serba kekurangan. Lalu minta maaf karena telah menyusahkan Mansur Munsyi dan minta agar disampaikan kabar kepada keluarganya di Bantul. Sebetulnya meminta agar barang-barang miliknya dikirimkan, tapi menyerah setelah dikatakan telah diambil. Maaf, katanya sebelum kontak terputus ia ingin membel balik, tapi akhirnya cuma menyimpan nomor telepon yang dipakai Jum itu ke memori HP. Membel istri, membel Hadiana serta Pak Likwi. Malamnya ia mengajak Nia Ardianati, istrinya, untuk makan di luar. A candlelight dinner untuk ikut merayakan berkumpulnya lagi Jum dan Har. Kita harus berani punya anak, katanya sambil tersenyum. Nia hanya tersipu. God bless you, love you.